Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan trik panen semi rampasan. Penasaran? Yuk ikuti perjalanan kami. Jadi Ya. sebenarnya ada berapa sih kategori panen di suatu RBW itu ya? Oh, kategori dari panen di satu rumah burung ya. Iya ya. Baik. Di dalam hal ini akan kita jelaskan beberapa cara dan teori untuk panen di satu rumah burung. Yang pertamanya yaitu panen normal Ki. Panen anakan setelah terbang. Oh. Ya. Yang keduanya panen rampasan. Jadi panen rampasan ini terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama panen sebelum walet bertelur, dan yang kedua panen buang telur namanya Ki. Tapi kali ini di sesi yang kita bincang atau yang akan kita bahas adalah panen semi rampasan namanya Ki. Oh, panen semi rampasan ya. Ya. Jadi apa sih pengertian dari panen semi rampasan tuh ya? Pengertian dari panen semi rampasan ini adalah panen yang kita lakukan setelah anakan menetas, dan kategori anakan yang bisa kita lakukan untuk panen semi rampasan itu adalah ada beberapa jenis anak burung itu Ki. Jadi bukan semua anakan yang sudah menetas itu langsung kita panen, tidak bisa begitu Ki. Jadi ada beberapa kategori ya. Apa-apa aja tuh ya kategori? Yang pertamanya anakan yang baru menetas atau yang masih merah. Rizky ada nampak kemarin kan? Yang waktu Rizky masuk ayah ajak ke dalam gedung walet kemarin. Yang kedua anakan yang bulu jarum Ki. Oh, yang imut-imut ya. Yang imut-imut, yang masih tumbuh bulu macam bulu apa namanya itu, bulu landak ya, itu masih meruncing aja kan, tapi bulunya belum kembang gitu kan. Itu. Yang ketiganya anakan yang belum sempurna bulu di sekujur tubuhnya Ki. Kan ada sebagian itu kan, anakan itu ada yang punggungnya nampak masih merah, belum tertutup oleh bulu kan. Ada ya. Itu ada juga macam bulu sayapnya masih pendek gitu itu bisa kita lakukan panen rampasan Ki, panen semi rampasan maksudnya, maaf. Dan yang berikutnya ada anakan yang tidak bisa kita lakukan panen semi rampasan itu, yaitu anak burung yang sudah sempurna bulu di sekujur tubuhnya Ki, yang bisa kita lihat dari bulu sayapnya yang sudah menyilang seperti huruf X. Kan ada itu, dia menggantung kan? Iya ya. Itu dia menggantung, dan udah bulu sayapnya udah menyilang berbentuk huruf X. Oh iya, ada di sini nampak ya. Kayak memang kayak X ya bulu. Iya, yang itu tak bisa dibikin panen semi rampasan, karena anakan ini apabila kita dekati atau kita pegang, dia akan lari, terbang entah kemana-mana di dalam ruangan itu kan. Jadi dia tidak bisa mendeteksi untuk kembali ke tempatnya semula Ki, ke tempat sarang tersebut, dan indukan pun tidak bisa mencari anaknya juga. Di situ kadang-kadang banyak ditemukan burung mati atau apa penyebabnya, kata kawan-kawan peternak walet kan. Burung tidak ada cacat tapi mati. Padahal gara-gara itu ada lantaran terganggu entah cara
waktu masuk ke gedung walet entah asal senter aja gitu kan kasih penerangan, bisa juga dia mati lari kan. Termasuk ini satu. Waktu panen semi rampasan ini, anakan yang bulu menyilang berbentuk huruf X ini tidak bisa kita lakukan Ki. Gitu. Jadi ya, anakan yang setelah kita panen ini ya, yang 3 tadi itu mau kita apakan ya? Kita mau bawa pulang atau gimana nih ya? Oh, anakan yang baru kita ambil sarang ini ya? Iya ya, yang kayak anakan baru menetas, anakan bulu jarum, anakan bulu pendek gitu ya. Ya, benar-benar. Anakan ini akan kita pasang lagi sarang palsu Ki, atau sarang imitasi namanya kan. Tapi cara pemasangan itu kan harus persis pada posisi di mana tapak sarang awal atau tapak sarang asli kita panen. Jadi tidak boleh bergeser walaupun hanya entah setengah senti atau berapa mili lah kan, istilahnya betul-betul tepat di pada tapak awalnya Ki. Gitu. Jadi kita harus teliti ya. Iya. Jangan sampai nanti mau coba panen tapi akhirnya ada masalah. Kalau Rizky lihat tadi ya, sarang palsu ini kan terbuat dari plastik ya. Apakah tidak berpengaruh dengan bau dari sarang palsu tersebut ya kepada anakan walet? Oh, begini Ki. Kalau untuk sarang palsu ini, ayah sebelum mempergunakan sarang palsu ini atau kita ganti untuk pengganti sarang yang telah kita panen tersebut kan, sarang palsu ini terlebih dahulu ayah semprot Ki pakai parfum khas yang untuk bisa menghilangkan bau plastik tersebut. Jadi benar-benar bisa menimbulkan aroma persis seperti sarang aslinya Ki. Jadi burung indukan tidak merasa merasa aneh atau apa yang terjadi di situ ya kan. Kita usahakan begitu. Jadi kalau untung aja nggak sembarangan dipaksa ya, gitu ya. Jadi jangan asal buat saja tanpa tahu teorinya begitu. Iya betul juga ya. Tapi ya, apakah tidak ada resiko kita melakukan panen semi rampasan terhadap indukan dan anak walet ya? Oh, kalau setahu ayah Ki, dan selama ayah memakai teori ini, kalau untuk anakan tadi ya, untuk semi rampasan tadi, 99% berhasil kayaknya Ki. Nggak ada masalah. Ada kecualinya kan. Pernah juga ya coba kan. Sarang yang masih ada telur, sebenarnya itu bisa juga untuk dilakukan panen ganti sarang palsu ini Ki. Cuman boleh dikatakan tidak akurat lah. Tapi entah ilmu ayah belum sampai ke sana kan. Memang pernah ya coba. Cuman hasil dari uji coba ayah itu masih 50-50% atau 50-50 lah. Sebagiannya telur kayaknya dibuang oleh indukan. Jadi indukan ini kan sangat sensitif ini kan. Mungkin tahu dia entah bagaimana kan. Jadi sehingga telur dibuang oleh indukan tersebut dari sarang palsunya Ki. Jadi banyak sarang yang berserakan di lantai kan. Ayah kan suka bereksperimen nih Ki, macam-macam teori cara yang ayah dah lakukan dalam kurun waktu 20 tahun ini kan. Itu ayah orangnya sifatnya pantang menyerah walaupun setiap karya itu belum tentu berhasil, tapi hasil itu dari suatu karya Ki. Begitu. Oke ya. Ya, baik. Jadi kapan sih ya waktu yang tepatnya untuk membuka sarang palsu tuh ya? Oh, untuk membuka sarang palsu yang telah kita pasang tadi kan? Iya ya. Ini kita tunggu apabila anakan udah terbang atau udah bisa mandiri dan keluar dari sarang Ki. Begitu. Jadi otomatis kita menengok ke dalam itu kan mana yang udah bisa terbang, langsung kita ambil aja, kita buka sarang itu. Kalau tidak kita buka,
otomatis nanti burung ini tidak mau bersarang kembali. Dia cuman hanya langsung bertelur aja di sarang palsu tersebut. Jadi untuk panen berikutnya kita bisa jadi rugi. Gitu. Ruginya karena apa ya? Dia tidak mau itu tidak mau bikin sarang lagi. Paling dipoles saja sedikit sarang palsu tadi. Jadi memang pekerjaan ini memang lebih ekstra lah sedikit ya daripada panen normal yang selalu dipakai oleh petani kan. Kalau panen normal itu kan panen yang menunggu anakan burung terbang gitu. Baik. Oke ya, baik ya. Terima kasih ya. Jadi ya, kalau anakan bagaimana ya? Soalnya tadi ada Rizky pegang anakan walet tuh ya. Itu apakah nak dibuang nanti sama induk? Di sinilah kadang kan kalau anakan tidak masalah Ki, karena indukan pasti akan selalu merawat anaknya sampai terbang atau bisa hidup mandiri di luar sana Ki. Karena walet merupakan salah satu burung yang sangat bertanggung jawab terhadap anak-anaknya Ki. Gitu. Inilah kadang kan bedanya manusia dengan hewan kan. Padahal kita manusia kan ada akal, ada pikiran, sedangkan hewan hanya mempunyai insting aja kan. Tapi di situlah kadangkala ada manusia yang tega membuang anak kandungnya sendiri kan. Banyak kejadian-kejadian yang kita dengar atau yang kita nampak sendiri kan. Di situ Ki. Iya juga, betul tuh ya. Jadi ya, apa sih kelebihan dan keuntungan dari panen semi rampasan ya daripada panen anakan terbang atau normal gitu ya? Kalau di sisi kelebihan dan keuntungannya Ki, kalau panen semi rampasan ini dari segi kualitas sarang Ki, mutu sarang itu kan dari warnanya Ki. Soalnya ayah di samping petani walet, ayah kan juga berkecimpung juga dengan bisnis atau jual beli sarang burung ini kan. Jadi ayah sangat memahami, makanya ayah buat sistem ini Ki. Sarang semi rampasan itu warnanya masih bagus. Paling sarang turun satu tingkat, warnanya masih putih beras lah. Jadi nilai jual sarang tersebut masih dihargai dengan harga tinggi gitu. Di samping itu populasi tetap terjaga karena anak selamat sampai bisa hidup mandiri dan berkembang biak Ki. Oh gitu ya. Iya. Jadi panen semi rampasan ini bisa kita lakukan yang belum begitu padat populasi waletnya Ki. Beda dengan cara-cara panen rampasan kan. Kalau panen rampasan itu mungkin harus kandang yang udah betul banyak lah populasinya kan. Kita mungkin bisalah beberapa kali melakukan panen rampasan dalam setahun. Kita tidak mengejar populasi lagi kan, gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau panen semi rampasan ini bisa dilakukan di kandang yang belum begitu padat populasi waletnya ya. Iya. Jadi ya, seperti biasa nih ya, di akhir video kita ya, bisakah ayah memberikan pesan-pesan untuk para petani pemula ya, yang ingin menerapkan sistem panen semi rampasan nih ya, seperti yang ayah terapkan? Begini Ki, sebelum ayah menutup wawancara kita ini kan, mungkin ada yang tidak sempurna, mungkin di atas ada yang mau saya sampaikan lagi kan. Iya. Usia kandang untuk semi rampasan itu biasanya ayah lakukan di usia 5 tahun ke atas Ki, bukan baru belajar manen atau 2 tahun atau 3 tahun, itu kita tidak lakukan Ki. Jadi kalau untuk tahap awal itu Ki, kita tidak harus tidak perlu
panen secara keseluruhannya yang dah termasuk kriteria anakan merah, bulu jarum atau bulu yang belum sempurna tadi kan. Tapi kita coba dulu kita coba dulu entah 5% atau 10% dari sarang yang akan kita panen untuk semi rampasan tersebut. Karena kan begini suatu pekerjaan itu senang atau mudah kita lakukan menurut kebiasaan. Jadi walaupun ini masih maksud saya begini, kalau masih kita tahap awal pasti ada rasa groginya walaupun kandang itu milik kita pribadi kan. Nah, tapi kadang kadang yang bergeser entah dari tapak semula itu entah berapa senti atau berapa mili kan. Nah, ataupun entah ada yang agak naik atau terturun, itu harus kita hindari. Ini memang orang-orang kreatif lah yang bisa melakukan ini. Tapi kalau tidak bisa melakukan cara panen begini, lebih baik kembali ke panen semula saja istilahnya panen normal kan, gitu. Gitu ya. Jadi kalau yang Rizky pertanyakan tadi tip untuk pemula atau yang walaupun udah lama berbudidaya burung walet, ya kan? Yang harus kita sampaikan pada teman-teman semuanya yaitu sebelum melakukan hal ini atau bisa kita bilang panen semi rampasan, ya kan? Kita harus benar-benar menguasai ilmu dan cara untuk melakukannya. Jadi jangan hanya melihat atau mendengar sana sini saja sehingga nanti menimbulkan efek dan risiko sehingga burung bisa kabur dari kandang walet. Jadi pelajari dulu betul-betul, begitu. Jadi mungkin ayah bisa mengasih suatu kesimpulan dari hasil kerja kita itu kan, tapi kita tetap harus berkarya. Walaupun ada mungkin kelemahan dan kekurangannya kan, tapi dari karya kita itu pasti membawakan suatu hasil. Oke teman-teman, itu dia video kami pada kali ini tentang panen semi rampasan. Jika teman-teman merasa teredukasi dengan video kami kali ini, mohon tekan tombol subscribe, like, and share-nya agar kita bisa bersama-sama belajar tentang hal yang baru. Dadah!